Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan Pak Rektor kurang semangat ini. Ya, saya kembali. Kalau memang tadi pembawa acara pakai pantun, saya juga memulai dengan pantun. Nanam ketimun di pinggir rumah, kaci berem jualan kue. Duduk melamun mendengarkan ceramah, mata merem memble aja gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi biar semangat. Kita tunjukkan bahwa Uninus adalah universitas terbaik di Jawa Barat khususnya, dan di Indonesia kita doakan untuk juga yang terbaik. Kali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh berkah ini dalam rangka halal bihalal dan sekaligus juga mensyukuri nikmat atas selesainya rampungnya Masjid Al-Ikhlas di Uninus ini. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Yayasan Uninus, Prof, yang kami muliakan. Yang sama-sama kita hormati juga Pak Rektor Uninus, Bapak Dr. H. Ahmad Syaiful Rizal, dan juga para mantan-mantan rektor, para punggawa-punggawa Uninus yang kami hormati dan kami banggakan. Para wakil rektor dan juga para dekan, para wakil dekan, para kabag, kasubag, mulai kepala biro sampai staf terbawah yang kami hormati dan kami muliakan. Dan juga para dosen, mahasiswa yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sama-sama berada dalam suasana pasca Idul Fitri. Satu suasana yang mungkin hari ini kita bayangkan sebagai penuh dengan keindahan, kebersamaan, karena kita selalu dihiasi dan dilandasi dengan sikap saling memaafkan. Hari ini kita tengah duduk di masjid yang sangat indah, menurut saya ini sangat indah, Pak. Ya. Dan ini adalah masjid yang menjadi pusat sentral peradaban yang mulai berkembang mungkin dari Uninus ke depan, kita doakan. Terkait dengan ini saya ingin mengutip sebuah novel karya A.A. Nafis dengan judul Robohnya Surau Kami. Dalam novel tersebut diceritakan tentang kehidupan seorang kiai, seorang ustadz, yang dalam tanda kutip kerjanya hanya di dalam masjid. Dia berzikir, dia bertadarus, dia bertahlil dan seterusnya, sampai melupakan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia sosial. Dia melupakan anak istrinya karena saking berkonsentrasinya untuk hidup di dalam sebuah surau.
Maka judul novelnya berjudul Robohnya Surau Kami. Singkat cerita, dalam novel tersebut diceritakan bagaimana seorang kiai yang kerjanya setiap hari hanya di masjid dan melupakan tanggung jawab sosial, suatu hari ternyata terkena murka Allah, terkena marah Allah. Akhirnya surau tersebut roboh dan menimpa seorang kiai tersebut. Singkat cerita, meninggal. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tanggung jawab sosial jangan sampai terlupakan di samping tanggung jawab dia sebagai berhubungan kepada Allah secara vertikal. Ya. Jadi bagaimana seorang kiai tadi yang egois dalam tanda kutip mengatakan dirinya akan paling soleh, kemudian paling hebat, paling beribadah dan sebagainya, sehingga tiap hari bekerjanya hanya di masjid, melupakan tanggung jawab sosial sebagai kepala rumah tangga, melupakan tanggung jawab sosial sebagai makhluk sosial. Singkat cerita, terkena marah Tuhan, akhirnya kiai tersebut tertimpa suraunya sendiri. Ini pelajaran penting. Dan harus kita ambil kesimpulan bahwa memang di dalam ajaran Islam tidak pernah lepas dari dua aspek penting, yaitu aspek vertikal, hubungan kepada Allah, dan hubungan secara sesama manusia yang disebut dengan aspek horizontal. Ajaran Islam yang demikian hebat tidak pernah lepas dari dua aspek ini. Hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Saya ingin contohkan misalnya. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, Al-Quran yang 30 juz, yang 144 surat, kalimat pertama begitu kita buka lembaran pertama Al-Quran, di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah ini adalah vertikal. Jadi Al-Quran yang 30 juz ini mengandung muatan vertikal. Ketika halaman pertama kita buka, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Al-Baqarah selesai terus sampai terakhir juz ke-30, dan surat terakhir surat An-Nas diakhiri dengan lafaz minal jinnati wan nas. Subhanallah. Ini yang ceramah profesor, Pak. Jadi hasil penelitian ini ya. Jadi Al-Quran yang demikian tebal, yang kita sanjung, yang menjadi pedoman umat Islam, ternyata isinya tidak lepas dari vertikal dan horizontal. Itu baru Al-Quran. Yang kedua, saya ingin contohkan bagaimana di dalam ajaran Islam yang kita kenal dengan rukun Islam pun tidak lepas dari muatan vertikal dan horizontal. Syahadat. Yang pertama, syahadat rukun Islam adalah ucapan kalimat syahadat kita ucapkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa dibayangkan? Dua kalimat syahadat, kalimat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lafaz Allah. Ini adalah muatan vertikal. Benar? Ya. Lafaz yang kedua, kalimat yang kedua dari syahadat adalah muatan horizontal, wa asyhadu anna muhammadan, menyebut Muhammad adalah sebagai prototipe manusia yang memiliki kapasitas sebagai rasul, tapi diwakili dengan nama Muhammad, melambangkan sebagai manusia. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Luar biasa. Kalimat syahadat yang demikian sakral yang menentukan kemusliman seseorang atau tidak, masuk Islam atau tidak, dimulai dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, landasan vertikal kepada Allah, wa asyhadu anna muhammadan, landasan horizontal kepada sesama manusia. Itu syahadat. Contoh yang ketiga, setelah kita bersyahadat, ya tadi Al-Quran, yang kedua kemudian bersyahadat, yang ketiga ketika kita melaksanakan sholat.
Sholat adalah didefinisikan sebagai perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Pemujaan terbesar hanya kepada Allah. Begitu kita sholat menghadap kiblat, Allahu Akbar. Lafaz Allah, lafaz yang pertama diucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, melambangkan inilah landasan vertikal kepada Allah. Sholat yang demikian suci, landasan vertikalnya pertama adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah vertikal. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi kalau definisi sholat adalah sholat adalah perbuatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa itu salam? Salam hanya lafaz yang layak diucapkan terhadap sesama manusia. Ini berarti persoalan horizontal, sosial, kemanusiaan. Jadi sholat yang demikian sakral, sholat yang menjadi penentu amal ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah idza saluhat fasoluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi, yang begitu menjadi garansi sholat adalah penentu. Ketika suatu sholat kamu baik, maka seluruh amalan menjadi baik. Dan ketika sholatnya jelek, maka amalan semuanya menjadi gugur, menjadi jelek. Sholat yang demikian sakral tidak lepas dari muatan vertikal dan horizontal. Vertikalnya Allahu Akbar, horizontalnya adalah Assalamualaikum. Selanjutnya, kita contohkan kemudian misalnya puasa. Puasa adalah hanya diperuntukkan kepada orang yang beriman. Puasa ditunjukkan hanya kepada orang yang beriktikadi hanya kepada Allah. Maka selalu dalam ketika kita berpuasa, lafaz ungkapan surat Al-Baqarah ayat 183 dimulai, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang mengagungkan vertikal kepada Allah. Dan kita niat puasanya pun nawaitu shauma ghadin an adai fardus syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Vertikal puasa, seruan puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman adalah orang yang memiliki hubungan vertikal kepada Allah. Kemudian diakhiri ketika kita berpuasa disuruh membayar zakat fitrah. Siapa yang berhak menerima zakat? Orang miskin, orang yang tidak mampu, orang duafa. Ini adalah melambangkan hubungan horizontal. Puasa yang 1 bulan penuh kita lakukan tidak lepas dari dimensi vertikal dan horizontal. Bahkan di akhir puasa setelah kita kemudian memasuki Idul Fitri, disuruh untuk saling memaafkan. Disuruh kita untuk saling bersilaturahmi, disuruh untuk saling berhalal bihalal. Ini melambangkan muatan horizontal. Itu puasa. Kemudian zakat. Ya. Zakat juga adalah landasan vertikalnya bagaimana kemudian wa aqimis shalah wa atuz zakat. Salat adalah 2 dimensi seperti dalam dua sisi dalam satu mata uang dengan zakat. Salatnya baik, kalau zakatnya tidak, gantung. Aqimis shalah wa atuz zakat, garansi salat orang bisa diterima juga tergantung pada zakat. Siapa itu zakat? Hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang meyakini vertikal kepada Allah. Ya. Dan terusnya sampai kemudian si penerima zakat tadi adalah makhluk sosial, orang-orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan santunan kita. Zakat vertikal dan horizontal. Dan terakhir haji. Ini juga tidak lepas dari muatan vertikal dan horizontal. Ketika berhaji, bagaimana kemudian haji ketika dia memulai lafaz, ketika dia berniat untuk ihram, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, vertikal. Ya. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilan untuk melakukan haji. Panggilan siapa? Panggilan Allah, vertikal. Dan diakhiri ketika kita berhaji pun apa yang kita kejar adalah haji yang mabrur.
Apa itu haji yang mabrur? Haji yang memberikan pancaran kesalehan kepada orang lain. Haji yang menjadi suri tauladan ketika dia kumpul kembali dengan masyarakat, kumpul kembali ke kampung halamannya, maka dia diharuskan menjadi orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi contoh bagi masyarakat di sekitar. Subhanallah. Jadi vertikal dan horizontal, makanya di dalam Al-Quran dinyatakan dulibat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja kamu akan diliputi kehancuran, kehinaan, kebobrokan, keruntuhan, begitulah bahasanya. Illa bihablim minallah, kecuali kamu berpegang teguh pada tali Allah dan wa hablim minan nas, tali hubungan silaturahim terhadap manusia. Inilah pentingnya, makanya hari ini kita berhalal bihalal. Halal bihalal tidak sembarangan sesuatu ritual. Kalaupun itu sudah dilakukan misalnya oleh kiai kita, sesepuh kita, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor. Ya. Jadi bagaimana kemudian ketika itu Wahab Hasbullah diminta oleh Soekarno untuk bagaimana meredam, menyatukan kembali umat yang mulai terpecah belah, bangsa sudah terpecah belah, dan Soekarno minta istilah yang baru. Ketika disebut adalah silaturahim, biasa itu. Maka ketika disebut halal bihalal baru diterima. Ini yang unik. Ya. Kenapa halal bihalal itu menjadi penting? Karena halal bihalal adalah penyempurna dari ibadah saum Ramadan yang kita lakukan selama satu bulan. Ya. Dalam Al-Quran, wattaqullahallazi tasa'aluna bihi wal arham. Jadi di sini lafaz An-Nisa ayat surat An-Nisa ayat 1, wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang tempat kamu memohon, tempat kamu meminta, wal arham, dan jalinlah hubungan tali silaturahim. Jadi garansi hubungan baik kita kepada Allah adalah menjadi garansi penyempurna ketakwaan kita. Tidak ada artinya ketika kita merasa paling soleh, paling hebat, setiap malam dia bertahajud, setiap malam dia kemudian berzikir, tapi ternyata dengan tetangga seperti kucing dengan anjing. Tidak pernah saling tegur, tidak pernah saling sapa. Tidak Islami itu, betul Pak. Ya. Jadi artinya kesolehan ketakwaan kita kepada Allah, wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Garansi ketakwaan kita harus diimbangi dengan menjalin tali silaturahim. Bahkan di dalam surat An-Nisa 36 lebih tegas lagi Pak. Dinyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Kata Allah, sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan apapun. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu dan juga terhadap wabizil kurba, orang-orang terdekat, kepada orang yatim, kepada orang miskin, dan seterusnya. Garansi ibadah kita kepada Allah, penyembahan kepada Allah yang tidak boleh mensekutukan Allah, tapi juga kemudian diakhiri juga kita tidak boleh mengabaikan hubungan silaturahim dengan teman sejawat, dengan teman sepekerjaan, dengan dosen, dengan kolega dan sebagainya. Kita disuruh untuk saling berhubungan silaturahim. Nah, kesempurnaan silaturahim, maksud saya kesempurnaan satu ibadah Ramadan yang kita lakukan ini juga tergantung kepada tadi pembayaran zakat fitrahnya, dan juga tergantung kepada hubungan tali silaturahim kita. Jadi ternyata tidak main-main persoalan hubungan komunikasi kita dengan sesama. Karena tadi ajaran Islam vertikal dan horizontal tidak pernah lepas. Ya. Dan kenapa kemudian puasa juga menjadi sempurna ketika kita lakukan dengan banyak bersilaturahim, saling memaafkan. Dosa vertikal, dosa kepada Allah bisa kita lakukan kapan saja. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa, kami mohon maaf, astagfirullahaladzim. Tapi dosa terhadap orang lain, gimana caranya?
Nah ini yang menarik, makanya silaturahim, bagaimana halal bihalal menjadi satu prinsip, satu media untuk kita saling memaafkan, untuk saling melapangkan diri kita, menerima kekurangan-kekurangan teman kita yang pernah berbuat salah, menerima apa yang sudah dilakukan perbuatan jelek dia terhadap kita. Itulah menghalalkan perilaku orang lain terhadap kita, inilah disebut halal bihalal. Ya. Nah kesempurnaan, saya bilang tadi, bagaimana berpuasa, garansinya juga tergantung kepada silaturahim kita. Puasa begitu penting dan puasa begitu sangat prinsip dalam kehidupan kita. Ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sangat populer. Ya. Tapi bagaimana kita memahami puasa yang demikian penting yang kita lakukan? Lafaz kutiba alaikum itu tidak semata-mata lafaz perintah. Kenapa Al-Quran tidak wujiba alaikum? Di dalam Al-Quran, dalam pemahaman bahasa Arab maksud saya, kutiba alaikum dipahami, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya diwajibkan, benar. Tapi kemudian juga kenapa wujiba alaikum juga seharusnya sama, itu artinya adalah diwajibkan juga. Kenapa enggak pakai furido alaikum? Sama artinya kok. Ini menarik. Bagaimana pentingnya berpuasa, karena kutiba alaikum dengan wujiba alaikum dengan furido alaikum memiliki titik tekan yang berbeda. Saya ingin jelaskan misalnya gini. Kenapa tidak wujiba alaikum? Ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusyiyamu kama wujiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan tidak begitu konteks ayatnya. Atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu furido alaikumusyiyamu kama furido alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya juga sama. Ini yang menarik. Lafaz wujiba ini dalam definisi-definisi yang kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab adalah hanya untuk menunjukkan kewajiban yang memiliki konsekuensi sebab akibat. Itu wujiba. Ada hubungan sebab akibat, ada hak dan kewajiban, maka pakai wujiba dalam terminologi bahasa Arab. Misalnya begini, Pak Rektor punya kewajiban untuk ngantor atau mungkin membina dosen-dosen di sini. Kenapa? Kunaon dia mau jadi rektor. Nah, gitu ya. Wajib membangun Uninus adalah karena dia bersedia jadi rektor. Pak Rektor ini, mohon maaf Pak. Ya. Bapak Wakil Ketua Yayasan, ya, dia punya kewajiban untuk menjaga stabilitas kampus, menjaga yayasan, memajukan yayasan. Kenapa? Kunaon manehnya siap jadi wakil ketua. Nah, munculnya kewajiban dalam pengertian sebab akibat, ada hak dan kewajiban ini dipakailah dalam bahasa Arab terminologi pakai wujiba. Seorang wajib bayar hutang. Kenapa? Karena kunaon berani pinjam uang, ya harus bayar. Nah munculnya kewajiban karena dia berani meminjam uang. Itu pakai wujiba. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Kenapa? Kunaon manehna siap nikah. Kalau nggak mau nafkahi orang lain ya sudah nggak usah nikah sampai tua saja. Nah munculnya kewajiban menafkahi karena ada akad ikatan pernikahan. Ya. Munculnya kewajiban kemudian untuk membayar hutang karena dia berani berhutang. Nah ini pakai kata wujibah. Nah kemudian kenapa kita bandingkan selanjutnya? Kenapa tidak pakai furido? Furido alaikumusiyam sama saja artinya diwajibkan juga. Kan ini terminologi bahasa Indonesia itu kan sama saja. Furido ya sama, wujibah juga sama, kutiba ala juga sama. Nah kemudian saya jelaskan bagaimana furido. Furido dalam bahasa Arab itu artinya fardu. Wajib tapi fardu. Kenapa? Penunjukan lafaz furido untuk mewakili bagaimana klasifikasi kewajiban itu sendiri. Maka furido kaitannya, hubungan korelasinya dengan fardu, sunnah, wajib, haram, makruh, mubah. Nah, hukum syar'i makanya lebih tepat menggunakan kata fardu.
Maka niat puasa nawaitu soma godin an adai fardu syahri. Bukan wajib syahri tapi fardu, karena menunjukkan status klasifikasi dari puasa yang kita lakukan adalah puasa wajib. Jadi kalau pakai furido itu maknanya adalah pendekatan hukum fikih. Ya. Jadi kenapa ayat Al-Quran tidak ya ayyuhallazina amanu furido alaikumusiyam? Karena itu hanya untuk menjelaskan fardu dalam pengertian hukum syar'i. Maka berpuasa adalah hukumnya fardu, sholat hukumnya fardu, kemudian zakat hukumnya fardu, kemudian haji hukumnya fardu. Nah itu maka klasifikasi fardu di situ. Jadi menunjukkan status hukum, sekedar untuk menunjukkan status hukum maka fardu. Nah kemudian yang ketiga baru pakai kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu. Ya. Di sini kemudian pakai kata kutiba ala, ternyata coba lihat kitab Lisanul Arab, kamus-kamus bahasa Arab, Al-Munjid atau apapun, Al-Muhit. Itu ternyata kutiba ala itu dimaknai sebagai kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihir rahmah. Nah, kutiba. Jadi kutiba itu artinya kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihir rahmah. Diwajibkan kamu untuk berbuat ketaatan karena di dalamnya ada rahmat, ada hikmah, ada kandungan, ada makna yang sangat dalam, maka pakai kataba. Lah kalau begitu kenapa puasa pakai kutiba ala? Karena kutiba ala dimaknai dalam berpuasa itu adalah kewajiban yang memiliki hikmah yang sangat dalam. Baru pakai kutiba. Nanti saya jelaskan bagaimana hikmahnya. Ya. Jadi kataba itu artinya bagaimana perbuatan yang kita lakukan ketaatan karena ada kepentingan kita untuk mendapatkan rahmat. Ya. Kalau polisi misalnya ada aturan, membuat aturan tentang kewajiban pakai helm. Gitu ya, saya ambil contoh deh. Polisi ada aturan untuk membuat berkendaraan motor pakai helm. Atau kemudian kita mobil juga disuruh untuk wajib pakai sabuk pengaman. Ketika muncul aturan itu mungkin kita protes. Nanaonan iya polisi teh, aya wae nambah-nambah aturan kudu pakai helm lah. Sambil menggerutu dia berangkat pakai helm karena masih takut sama polisi. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi tabrakan atau jatuh kemudian terlempar dia ke atas aspal yang keras, terbentur kemudian kepalanya, ternyata yang terbenturnya adalah helmnya, lecet, penyok lah mungkin begitu. Kemudian dia ternyata dalam kondisi sadar dan dia tetap karena pakai busa, baru dia kemudian bangun dari tidur di atas lantai aspal tadi, kemudian dia bangun berdiri, alhamdulillah, untung saya pakai helm. Benar? Baru sadar dia kenapa kewajiban pakai helm, ternyata dia rasakan betul bagaimana kepentingan, rahmat, hikmah, manfaat yang ada ketika aturan dibuat untuk membuat berkendaraan pakai helm. Baru dia sadar, alhamdulillah untung saya pakai helm sehingga selamat dari resiko fatal kepalanya yang terbentur dengan aspal. Begitu juga kita pakai sabuk pengaman. Begitu mobil tabrakan, kalau tanpa sabuk pengaman kepala kita terbentur dashboard mobil, kaca pecah juga bisa, kemudian kepala kita membentur kaca. Tapi ketika kita pakai sabuk pengaman, alhamdulillah ternyata sabuk pengaman ini yang menahan benturan kepala kita dari dashboard, resiko fatal kepala kita terhindari. Baru di situ dia mengatakan, alhamdulillah untung polisi mewajibkan pakai sabuk pengaman. Yang tadinya mungkin karena terpaksa. Nah, kutiba ala dimaknai dalam konteks ayat Al-Quran kutiba alaikumusiyam, karena maknanya adalah kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihi rahmah. Di dalamnya ada manfaat, ada hikmah, ada filosofi, ada kandungan yang rahasia Allah. Ya. Kenapa? Karena berpuasa tadi banyak sekali kandungannya. Ya. Saya perlu jelaskan, ini salah satu, ini saya ingin mengutip tentang bagaimana memaknai filosofi puasa. Jadi kutiba Allah adalah kepentingan kita untuk berpuasa.
Bisa dibayangkan selama kita menggunakan selama 1 tahun penuh, mungkin 11 bulan. Bisa dibayangkan kalau perut kita terus mengolah yang makanan manis masuk, yang pedas masuk, yang asam masuk, yang pahit masuk, yang hambar masuk semua ke dalam perut. 11 bulan pencernaan kita terus bekerja. Bisa dibayangkan penyakit apa yang muncul di dalam tubuh kita. Maka kita direhatkan, diistirahatkan 1 bulan untuk mencegah, mencucikan kembali, mencun up kembali pencernaan kita supaya sehat kembali. Makanya dalam hadis Rasul dinyatakan summu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Artinya lafaz kutiba kan ada kepentingan kita untuk menjadi sehat. Ya. Bisa dibayangkan mobil 11 bulan di starter terus jalan tidak pernah ganti oli, rasanya mungkin mesin mobil akan meledak. Nah, tubuh kita pun begitu. Kalau 11 bulan kita tidak pernah berhenti makan manis, pedas, asin, pahit, hambar semuanya masuk ke dalam perut kita, bisa dibayangkan terjadi krodit di dalam perut kita. Nah, berpuasa adalah dalam rangka bagaimana mengistirahatkan kerja mesin tubuh kita untuk kembali mensehatkan. Seperti kita tune up mobil atau kita ganti oli, ini puasa. Nah, puasa yang demikian hebat, yang demikian ini yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lalu, itu pun tidak akan bermakna kalau kita, maksud saya belum sempurna kalau kita tidak melakukan vertikal dan yang horizontalnya adalah dengan melaksanakan silaturahim. Jadi sangat penting. Saya masih ada waktu nggak pembawa acara? Masih ada? Ya. Masih ada ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi kenapa saya kembali tadi ke lafaz kutiba ala, ada makna, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Paling tidak berpuasa memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa dahsyat. Yang pertama, esensi berpuasa memiliki fungsi konfirmatif, Bu. Konfirmatif, Pak. Jadi saya pakai bahasa teknologi, bahasa modern. Jadi berpuasa memiliki fungsi konfirmatif. Kenapa? Karena dengan berpuasa suatu konfirmasi kita kepada Sang Pemberi perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lafaz amanu. Kemudian kita melaksanakan adalah sebuah konfirmasi kita. Ya Allah, aku memang beriman. Buktinya aku berpuasa. Mengkonfirmasikan diri kita dengan melaksanakan puasa, itulah fungsi konfirmatif. Oke. Paham ya? Jadi berpuasa fungsi konfirmatif itu yang pertama, menunjukkan keimanan. Maka lafaz ya ayyuhalladzina amanu dijawab dengan berpuasa, berarti kita betul-betul mengkonfirmasi sebagai seorang beriman. Yang kedua, berpuasa memiliki fungsi purifikatif. Apa itu purifikatif? Purifikatif itu artinya fungsi pembersihan, fungsi pemurnian. Karena berpuasa adalah proses bagaimana seperti Ar-Razi mengatakan dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, mengatakan bahwa berpuasa ini adalah fungsi purifikatif karena membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita. Berpuasa adalah bagaimana proses kita menentang hawa nafsu yang keluar dari perut kita dan kemaluan kita. Berpuasa adalah proses untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita. Inilah fungsi purifikatif. Ya. Jadi berpuasa adalah untuk meneguhkan bagaimana dia mensucikan jiwanya untuk bisa berhadapan langsung dengan Allah secara fitrah, secara bersih. Itu fungsi purifikatif. Yang ketiga, fungsi puasa, saya percepat saja, yang disebut dengan fungsi iluminatif. Saya ceramahnya kan di depan intelektual ini ya. Jadi fungsi yang pertama konfirmatif, mengkonfirmasi kewajiban puasa kita laksanakan. Yang kedua fungsi purifikatif adalah fungsi pembersihan kotoran-kotoran jiwa yang menempel pada diri kita. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi iluminatif. Apa itu iluminatif? Fungsi pancaran pencerahan jiwa kita. Puasa fungsi iluminatif adalah banyak dilakukan oleh para wali, orang-orang soleh yang selalu membiasakan diri berpuasa. Kenapa? Berpuasa adalah dalam rangka untuk memurnikan. Bagaimana berpuasa adalah dalam rangka proses pencerahan batinnya.
goyatun nuraniyah. Berpuasa adalah bagaimana mengkilatkan di dalam diri kita, beriluminasi atau memiliki pancaran. Maka berpuasa adalah mengangkat diri kita dari nafsu insania, mengajak alam dari alam insania menuju alam malakut. Jadi proses berpuasa adalah proses naik dari alam nasut menuju ke alam kegaiban yang disebut dengan alam malakut. Maka para wali membiasakan berpuasa karena dia ingin menaik dari alam nasutnya, alam manusia biasa menuju kepada alam malakut. Itulah informasi-informasi kegaiban. Disinilah kemudian ada ilmu laduni dan sebagainya. Orang yang dalam kondisi bersih itulah kemudian beriluminasi dengan cahaya makrifat dari Allah. Itu fungsi ulimanatif. Kemudian yang keempat, fungsi puasa adalah fungsi preservatif. Pres itu artinya menyegarkan. Jadi bagaimana berpuasa adalah proses penyegaran kembali kesehatan kita. Berpuasa adalah proses bagaimana mengawet mudakan diri kita. Dr. Ali Pinia Paten mengatakan bahwa puasa adalah salah satu strategi, salah satu metode buat wanita untuk mempercantik diri, menambah anggun penampilan. Itu puasa. Ya. Jadi artinya preservatif berpuasa memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita. Karena untuk menyegarkan kembali, menormalkan kembali fungsi-fungsi jasmani dan rohani kita, itulah fungsi preservatif. Dan terakhir, berpuasa adalah merupakan fungsi yang terakhir adalah fungsi transformatif. Mentransformasikan diri kita. Kenapa ayat Al-Quran terakhir la'allakum takun. La'allakum adalah proses transformasi dari diri kita yang sebagai hamba biasa menuju sebagai diri kita yang makhluk yang bertakwa kepada Allah. Mentransformasi dari mental rendahan menuju kepada mental mulia. Itulah mental orang yang bertakwa. Ya. Jadi 5 fungsi puasa. Kenapa tadi berpuasa menjadi sangat penting dengan lafaz kutiba? Karena memiliki paling tidak 5 fungsi tadi. Jadi pertama adalah fungsi konfirmatif, mengkonfirmasikan diri kita kepada Allah sebagai pemberi perintah. Kemudian yang kedua adalah fungsi purifikatif, fungsi pembersihan jiwa kita. Fungsi yang ketiga adalah fungsi iluminatif, fungsi naiknya nafsu manusia kepada alam kemalaikatan. Itulah proses alam malakut. Maka para wali, orang-orang soleh banyak berpuasa adalah dalam rangka mereka mi'raj kepada alam malakut. Itu fungsi iluminatif. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi preservatif, adalah fungsi untuk memurikan mengawetkan, fungsi untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani kita. Dan terakhir baru puasa adalah fungsi transformasi diri dari mental rendahan menjadi orang yang bertakwa, dari orang yang tadinya mungkin malas-malasan menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi sebuah wahana bagi kita untuk kembali menyatukan seluruh potensi-potensi kita yang ada di Uninus ini, untuk sama-sama membangun Uninus menjadi sebuah universitas yang bergengsi, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Bandung, di Jawa Barat, bahkan kita ingin bergengsi dalam tingkat nasional bahkan dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau awalnya saya berpantun, akhirnya pun berpatun. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten upami aya kalepatan. Aura kasih adalah mantan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.